Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Farad Gumelar dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas pembahasan soal dari Analysis of Variance atau ANOVA, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, misalkan kita memiliki data sampel seperti ini. Nah, sampel yang kita punya terdiri atas 3 grup, di mana setiap grupnya memiliki ukuran sampel masing-masing 5, sehingga N totalnya adalah 15. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. H0 kita tentukan dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Yang artinya bahwa rata-rata dari grup 1, grup 2, dan grup 3 adalah sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya jika H0 ditolak, yaitu tidak semua rata-rata dari grup tersebut sama, atau minimal terdapat satu grup dengan rata-rata yang berbeda. Nah, dari data sampel yang kita miliki, kita akan mendapatkan X bar 1 atau rata-rata dari grup 1 sebesar 249,2, X bar 2 yaitu rata-rata grup 2 226, X bar 3 yaitu rata-rata grup ketiga yaitu 205,8, dan X bar double atau rata-rata dari seluruh grup yang kita miliki yaitu 227 dengan N1 ukuran sampel pada grup 15, N25, N35, dan N totalnya adalah 15 dengan C sama dengan 3 yaitu grupnya berjumlah 3. Dari hasil perhitungan sebelumnya, kita dapat menghitung SSA dengan rumus sigma J sama dengan 1 sampai dengan C N J dikalikan dengan X bar Y dikurangi X bar double dikuadratkan. Akan kita dapatkan 5 dikalikan dengan 249,2 dikurangi 227 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikalikan dengan 226 dikurangi 227 dikuadratkan ditambah 5 dikalikan dengan 205,8 dikurangi 227 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4716,4. Selanjutnya kita akan menghitung SSW, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai dengan C, sigma I sama dengan 1 sampai dengan NJ dari X IJ dikurangi X bar J dikuadratkan, yaitu 254,249,2 dikuadratkan ditambah 263 dikurangi 249,2 dikuadratkan sampai dengan 204 dikurangi 205,8 dikuadratkan, dan hasilnya adalah 1119,6. Adapun MSA atau mean square among groups-nya akan kita dapatkan dengan SSA dibagi dengan DF-nya, yaitu C min 1 sama dengan 4716,4 dibagi dengan 3 min 1 atau 2 ya, sama dengan 2358,2. Dan MSW atau mean square within groups-nya akan kita dapatkan dari hasil pembagian SSW dibagi dengan DF-nya, yaitu N min C, di mana N yang kita punya adalah 15 ya, N total dikurangi dengan C-nya yang berjumlah 3, grupnya berjumlah 3, maka 1119,6 dibagi dengan 15 min 3 atau 12 sama dengan 93,3. Setelah kita dapat MSA dan MSW, kita akan dapatkan F hitung ya, yaitu MSA dibagi dengan MSW sama dengan 2358,2 dibagi dengan 93,3 yaitu 25,275. Nah, selanjutnya F hitung ini akan kita bandingkan dengan F tabel dengan DF tertentu.
Nah, F tabel ini sekalian kita akan bahas pada bagian selanjutnya, yaitu perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Dari hasil sebelumnya, kita akan input nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel one way ANOVA seperti ini, dimana among groups-nya DF-nya yaitu 2, within groups-nya yaitu 12, dimana ketika dijumlahkan ada 14, yaitu N-1 kan, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, yang ini N-C, 15 dikurangi grup yang kita punya adalah 3, jadi 12. Dan yang ini adalah C-1, yaitu grup yang kita punya ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, SS yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya kita masukkan, di mana SSA ini nilainya adalah 4716,4 atau 4716,4, dan SSW-nya adalah 1119,6. Maka jika kita jumlahkan keduanya akan akan memunculkan nilai 5836. Nah, kolom selanjutnya adalah mean square, di mana MSA mean square-nya adalah 2358,2 didapat dari 4716,4 dibagi DF-nya, atau SSA dibagi DF, dan MSW-nya adalah 93,3 kita dapatkan dari 1119,6 dibagi 12. Nah, F hitungnya kita dapatkan dari 2358,2 dibagi 93,3. Hasilnya adalah 25,275. Nah, F hitung yang kita dapatkan kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F tabelnya dengan derajat bebas 2,12, yaitu C-1 dan N-C, derajat bebas keduanya N-C, maka 15 dikurangi 3 adalah 12. Kita dapatkan F tabelnya adalah 3,89. Nah, alpha yang kita punya atau taraf signifikannya katakanlah 5% atau 0,05. Maka 3,8 kita gambarkan kurva seperti ini. 3,89 kita asumsikan terdapat pada titik ini. Maka daerah yang diarsir ini ke kanan adalah daerah H0 ditolak, dan daerah yang ini adalah daerah H0 diterima atau do not reject H0. Nah, sedangkan F hitung yang kita punya adalah 25,275, jauh berada di kanan, yaitu pada daerah yang arsir ya. Artinya H0 ditolak secara signifikan. Maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah menerima H1. Artinya tidak semua rata-rata dari semua grup itu yang kita teliti adalah sama, atau terdapat rata-rata yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan hitung ANOVA ini menggunakan Microsoft Excel. Kita input datanya seperti ini, seperti yang kita punya sebelumnya pada perhitungan sebelumnya. Lalu kita lanjut kepada step yang kedua, yaitu pada bagian data. Kita klik data analisis, lalu kita cari ANOVA single factor. Kita klik OK, akan muncul menu seperti ini. Nah, pada input range kita blok semuanya, dari grup sampai dengan 204 ini kita blok semuanya. Grup by-nya kita kolom, kita pilih yang kolom karena kita kan penggrupannya berdasarkan kolom. Labels in first row saya checklist karena saya blok dengan baris pertama ini, di mana ini adalah labels-nya. Alpha-nya 0,05. Dan output range-nya saya klik di sebelah sini, lalu saya klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini, ANOVA single factor dengan summary-nya, yaitu ada grup 1 sampai dengan 3, N-nya masing-masing 5, dan N totalnya adalah 15. Jumlah datanya adalah seperti ini, rata-ratanya seperti ini, dan varian masing-masing grupnya adalah sebanyak ini. Nah, selanjutnya kita akan dapat tabel ANOVA seperti ini. Ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan dengan perhitungan manual sebelumnya,
dimana SS among groups atau pada tabel ini between groups sama saja 4716,4, SSW-nya 119,6, totalnya 5836, sampai dengan kita dapatkan F tabel. Sampai dengan kita dapatkan F hitung, yaitu 25,2755. Ini sama hasilnya dengan perhitungan yang telah kita lakukan secara manual. Nah, pada tabel ANOVA yang kita dapatkan dari hasil perhitungan Excel ini akan kita dapatkan p-value-nya yang tidak kita dapatkan secara manual seperti sebelumnya. Dan F-grade-nya, yaitu F tabelnya, yaitu 3,88 yang kita dapat bulatkan menjadi 3,89. Ini sama halnya dengan tabel F dengan nilai pada F tabel yang kita dapatkan sebelumnya. Artinya bahwa kita mendapatkan kesimpulan yang sama antara perhitungan manual dan perhitungan software, yang berarti bahwa kita menolak H0 dan terima H1, setidaknya terdapat satu rata-rata grup yang berbeda dari grup lainnya, atau tidak semua rata-rata dari semua grup itu adalah sama. Nah, mungkin pembahasan tentang one way ANOVA ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.